siapa? Atas nama Yoka Maulana, izin sakit, Bu. Oh iya, baik. Kita mulai pelajaran. Mari kita membaca Asmaul Husna dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya selama ini itu menjadi berkah. Ya, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan minggu lalu materinya terkait dengan apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, benar. Kalian tahu tidak apa hubungannya larangan pergaulan bebas dengan ada berpakaian secara syar'i? Ya, silakan Nasiwa. Ya, saya mohon izin menjawab. Saya tahu hubungannya apabila kita bisa menutup aurat, maka kita bisa menghindari diri dari godaan setan dan kita terhindar dari lingkaran zina juga perbuatan pergaulan bebas. Ya, baik, 100 silakan kepada kalian untuk berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Saya ulang, kelompok 1 kelompoknya Mbak Hamida, kelompok 2 kelompoknya Mbak Lala, kelompok 3 kelompoknya Mas Firman. Langsung berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Akan menjelaskan terkait dengan LKPD yang sudah kalian dapatkan itu. Yang pertama, LKPD itu terdiri dari 2 soal. Ya, untuk soal pertama itu ada soal cerita sebagai pemantik ya. Dan itu silakan Anda baca, Anda analisis, kemudian Anda jawab ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Kemudian soal nomor 2 Anda disuguhkan untuk menyimak YouTube gitu ya. Dari YouTube tersebut silakan Anda menyelesaikan soal yang sudah tertera di situ di lembar kerja itu. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ketika kalian sudah menerima LKPD itu, yang kalian lakukan adalah berdiskusi dengan teman-temannya. Ya. Diskusi itu nanti akan kami beri waktu selama 15 menit. Setelah 15 menit selesai, kemudian selanjutnya kami berikan waktu untuk presentasi. Gitu ya. Presentasinya cukup masing-masing kelompok maksimal 5 menit. Kemudian setelah presentasi sudah selesai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi nanti Ibu Guru ketika memberikan sebuah penguatan itu nanti kita akan melakukan strategi talking stick sebagai penguatan materi pada pagi hari ini terkait dengan ada berpakaian secara Islami. Baik, dari video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan di depan, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan dari pemaparan tersebut? Ya, silakan Laila. Kita belajar mengenai Islam yang sangat menjunjung tinggi martabat manusia, salah satunya dengan cara berpakaian secara Islami melalui menutup aurat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Resalia Jaya Sindiaulia. Saya Nikmatul Hamidah. Saya Ripal Adi Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Hamidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berpakaian tapi seperti telanjang. Perkembangan saat ini zaman begitu pesat. Tak terasa kita sudah memasuki zaman yang dimana telah banyak perkembangan
perkembangan yang sudah rusak, kemaksiatan yang sudah merajalela. Tetapi untungnya banyak sekali wanita muslimah yang masih berpegang teguh untuk menutup auratnya. Contohnya dengan berpakaian syar'i. Sesi tanya jawab kami buka. Apa ada pertanyaan untuk kelompok kami? Saya ingin bertanya, apa manfaat berpakaian secara syar'i? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Rifat. Manfaatnya yaitu dapat menghindari diri dari hawa nafsu dan juga menghindari diri dari godaan syaitan. Apa jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah presentasi pada pagi hari ini. Dari apa yang sudah kalian sampaikan, kelompok 1 sampai kelompok 3 semuanya mengatakan bahwasannya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian Bu Guru di sini akan memberikan sebuah penguatan dari paparan apa yang sudah kalian diskusikan terkait dengan sebuah bacaan artikel yang berjudul berpakaian tapi seperti telanjang. Di situ disuguhkan dari sebuah artikel atau bacaan di mana di era dekadensi moral, khususnya di zaman yang sudah zaman akhir seperti ini, kita temukan banyak sekali kemaksiatan ya yang begitu merajalela di mana-mana. Akan tetapi di situ kita disuguhkan dalam sebuah tanggapan. Apabila kalian menemukan di era dekadensi moral seperti ini ada seorang wanita yang tetap berpakaian secara syar'i, bagaimana tanggapan Anda? Nah, itu jawaban yang benar adalah kami setuju, begitu ya. Kami setuju bahwasannya saat ini masih ada orang yang menggunakan berpakaian secara syar'i. Karena apa? Dengan berpakaian secara syar'i, ya itu menghindarkan diri dari godaan setan. Ya, bisa dimulai sticknya mulai dari Mbak Lala. Saya persilakan. Manfaat atau hikmah dari berpakaian secara syar'i itu apa, Mbak? Manfaatnya yang pertama itu supaya terlihat cantik dan anggun. Kira-kira jawabannya Mbak Mida benar atau tidak ya? Salah ya Mbak ya. Berarti yang benar apa? Manfaatnya agar ya terhindar dari godaan setan. Ya. Berarti kalau misalkan salah, berarti Mbak Mida harus membaca Juz amma. ya juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya. Ya, untuk LKPD yang masih ada di masing-masing kelompok, minta tolong kepada Mas Firman untuk mengambil ya LKPD-nya dari masing-masing kelompok 1, 2, 3. Kemudian setelah itu diberikan kepada guru. Baik, sambil menunggu Mas Firman mengumpulkan LKPD untuk diberikan kepada saya akan memberikan sebuah kesimpulan ya materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan adab. Apa itu adab? Adab itu memiliki persamaan dengan akhlak, kemudian dengan etika. Ya, tata krama dengan baik, tata cara berperilaku dengan baik itu adalah adab atau etika atau moral gitu. Kemudian yang kedua, cara berpakaian secara Islami itu yang pertama harus menutup aurat. Berarti kalian harus mengetahui mana auratnya laki-laki maupun perempuan. Kemudian ketika pakaian itu sudah dikenakan, maka dari itu syaratnya yang pertama tidak boleh ketat, kainnya itu tidak boleh menerawang atau terawang atau tipis begitu ya, atau tembus pandang, itu tidak diperkenankan. Nah, itu
sebelumnya. Kemudian hikmah gitu ya, hikmah atau manfaat dari ada berpakaian secara Islami adalah kita bisa menghindari diri dari godaan setan, kemudian kita bisa mengendalikan hawa nafsu gitu. Karena imannya seseorang itu kadang naik ya, yazidu yaitu naik, kadang yang musuh yaitu berkurang. Ketika imannya berkurang, maka dari itu akhirnya hawa nafsu bergejolak. Kalau sudah bergejolak, nantinya jatuhnya takut melakukan sesuatu atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, maka dari itu di sini pentingnya sebuah keimanan seseorang bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu itu tadi. Ya, baik. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik. Untuk terkait dengan evaluasi ya, evaluasi materi pada pagi hari ini nanti akan saya kirimkan Google Form ya ke grup kalian. Di situ ada latihan soal pilihan ganda, minta tolong itu langsung dikerjakan ya. Kemudian secara langsung itu kan nanti sudah muncul skor gitu ya. Nah, setelah itu ketika kalian sudah menyelesaikan soalnya, kalian bisa mengevaluasi, oh saya mendapatkan pengetahuan baik atau buruk begitu. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya meminta dari salah satu kalian, salah satu siswa untuk memberikan kesan pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh angkat tangan? Ya, kepada Mbak Revalia, saya persilakan. Kesan saya di pembelajaran hari ini adalah pembelajaran hari ini tuh sangat berkesan bagi saya karena saya dapat membedakan bagaimana cara berpakaian yang benar untuk laki-laki maupun perempuan. Juga saya juga jadi tahu manfaat dari berpakaian syar'i. Di antaranya dapat terhindar dari godaan setan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Revalia. Itulah kesan dari Mbak Revalia. Kemudian saya tanya kepada kalian, kepada seluruh siswa di sini, gimana kesannya dalam pembelajaran pagi hari ini? Kalian senang tidak? Senang. Alhamdulillah, kalau kalian senang semua, ini nanti bisa menjadi tindak lanjut untuk kedepannya. Mungkin nanti metodenya kami ubah ya, tidak menggunakan PBL atau talking stick lagi. Nanti kita berubah, kita cari dengan metode yang lain yang lebih kreatif begitu. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Jadi materi ini sungguh penting juga ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita cara menghargai kita kepada umat yang lain itu seperti apa gitu. Nah, mungkin dari sini cukup sekian ya materi pada pagi hari ini. Sebelum kalian pulang, saya ingin memberikan sebuah motivasi untuk kalian. Tetaplah untuk menjaga keimanan kita melalui dengan teruslah kalian berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kemudian tetaplah kalian melaksanakan sholat lima waktu, karena sholat itulah yang menjadi benteng kalian sebagai umat Islam ya. Karena apabila seorang muslim itu tidak sholat, maka dari itu robohnya suatu agama. Bagaimana nanti cara kita ya untuk menanggulangi ketika kita itu bermaksiat. Nah, itu saja motivasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.